selamat hari Minggu dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia mengerti, Dia pedih nyata. Kami percaya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali tidak percaya. Namun hari ini kami belajar untuk percaya akan janji-Mu dan tetap bertekun, tidak jemu-jemu untuk hidup semangat melakukan firman-Mu dan berbuat baik tentunya. In Jesus' name. Praise God, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan. Yuk bersama-sama kita mau merenungkan singkat sebuah renungan sabda firman Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam Tuhan Yesus. Ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada hidup yang baru, ada damai sejahtera dan sukacita, ada kebenaran, ada kesembuhan, ada pemulihan. Tuhan Yesus, terima kasih. Orang-orang terkutuk adalah mereka yang hidup dan tidak pernah jemu berbuat dosa. Orang-orang terkutuk, mereka hidup dalam keserakahan. Orang-orang terkutuk, bahkan mereka menerima upah dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini Pastor kasih pengantar dulu, supaya kita mendengar, kita tahu, dan kita sebagai manusia, orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengerti kasih karunia itu membuat kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang benar. Kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan sabda firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi sekali lagi, orang-orang yang terkutuk adalah orang-orang yang tidak pernah jemu berbuat dosa. Sekali lagi, orang-orang yang terkutuk adalah orang-orang yang tidak pernah jemu berbuat dosa. Ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Sekali lagi, orang-orang yang terkutuk, mereka hidup, mereka makan, mereka menerima upah dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini pembukaan Bapak Ibu sekalian, supaya kita boleh mengerti bahwa orang yang tidak pernah jemu berbuat dosa, mereka orang yang terkutuk. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13.
Yang bisa menanggung kutuk itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus terpaku di kayu salib agar setiap kutuk dosa itu dipaku di sana, sehingga kutuk itu diputuskan. Bukalah hati dan terimalah Yesus Kristus, karena di dalam Yesus Kristus kutukan dipaku, dibatalkan, dihentikan. Kehidupan kesukaan berbuat dosa diputuskan dalam nama Yesus. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-6. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Ini pekerjaannya tentu sesuai dengan firman Tuhan, bukan pekerjaannya melakukan kejahatan. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Kita maju Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-10 dari 2 Tesalonika 3. Kita sekarang lihat ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Apakah itu? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi bahasa sederhana, lebih baik tidak makan daripada makan dari hasil kejahatan. Kalau tidak mau makan dari hasil kejahatan, bekerjalah sesuai dengan ajaran yang kita terima dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan saya, Tuhan orang percaya, bukan perut. Jangan menghalalkan, melegalkan segala macam cara untuk urusan perut atau mengenyangkan perut atau isi perut. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, atau lebih baik tidak usah makan daripada makan-makan dari hasil kejahatan. Seram Bapak Ibu sekalian. Seram kehidupan orang-orang yang terkutuk. Mereka keserakahan menguasai mereka, mengambil hak yang bukan haknya. Mereka terlatih hatinya berbuat jahat, berbuat dosa, makan dari bukan upah yang sebenarnya. Lanjut ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Mau ngapain? Kerja benar belum bisa. Makan, menghidupi diri sendiri, kasih makan keluarga dari cara hidup berkat Tuhan yang benar belum bisa. Tapi jago untuk terus hal-hal yang tidak berguna. Atau bahasa sederhana lagi, terlalu sibuk urus urusan orang lain, padahal diri sendiri juga belum diurus dengan baik sesuai ajaran firman Tuhan.
Jangan lagi hidup dengan tidak tertib. Jangan hidup malas-malasan. Jangan cari uang dari cara-cara yang jahat. Istilah orang-orang berkata, uang panas. Bercanda. Uang panas dimakan jin, lahirnya tuyul. Wah. Ya, itu hanya sebuah istilah-istilah yang kadang-kadang dipelesetin orang-orang. Tetapi kita adalah orang percaya yang hidupnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Waktu istirahat, istirahatlah. Waktu aktif, belajar. Kalau engkau pelajar, kalau engkau pekerja, waktu aktif, bekerjalah sesuai ajaran firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, mengenai kita orang-orang percaya. Sekarang kita maju ayat 13. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Mengenai Bapak Ibu saya dan saudara-saudara sekalian terkasih. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Wah, ada Ching Siung mengatakan, uang haram out. Ya, ini sekarang lagi ramai ya. Ada orang-orang yang ketangkap, diperiksa, dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita harap dan kita doakan negeri kita ini bersih dari namanya korupsi, sehingga masing-masing orang, tiap-tiap keluarga itu hidup dari berkat Tuhan dan bukan dari hasil kejahatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, orang yang hidup dalam favor-nya Tuhan, kita jangan jemu-jemu buat baik. Orang-orang terkutuk tidak jemu-jemu berbuat dosa. Tetapi orang-orang percaya tidak jemu-jemu berbuat baik. Pastor ulangi. Orang-orang terkutuk tidak jemu-jemu berbuat dosa. Bahkan dia makan dari upah kejahatan. Tetapi orang-orang percaya, mari Bapak Ibu sekalian aminkan firman Tuhan ini. Orang-orang percaya tidak jemu-jemu berbuat baik. Amin. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 10. Kita selesai hari ini di 2 ayat ini. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Pasal ulangi. Orang-orang terkutuk, mereka tidak jemu-jemu berbuat dosa. Orang-orang terkutuk, mereka makan dari hasil kejahatan. Karena hatinya dikuasai keserakahan. Tetapi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, mari saudara-saudara, terima berkat rohani ini. Orang-orang percaya tidak jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6, 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita menuai jika kita tidak menjadi lemah. Memang sebagai manusia, hidup benar, hidup jujur, tekun berbuat baik, kadang-kadang bisa jenuh, bisa letih, bisa lemah kata Bible. Tapi diingatkan, jangan kita menjadi lemah, tetaplah berdiri pada panggilan kita orang percaya, yaitu tidak jemu-jemu berbuat baik. Pesan ini juga kepada setiap orang-orang yang masih hidup dengan cara terkutuk, terus berbuat dosa, terus mengizinkan, mentuhankan
hatinya dipimpin ke sana dan menikmati makan upah kejahatan. Hari ini, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, berubahlah, tinggalkan hidup yang terkutuk, dan berbaliklah kepada Tuhan Yesus Kristus. Selama ada kesempatan, selama kita masih hidup, pengampunan itu disediakan bagi siapapun juga. Ayat 10 dari Galatia pasal 6. Karena itu Bapak Ibu terkasih, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat jahat kepada semua orang. Oh tidak, Bible saya tidak menulis begitu. Tadi itu hanya ilustrasi. Atau kalau ada orang-orang percaya masih terus hidup berbuat jahat, salah baca Alkitab gitu. Dalam Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah berbuat baik kepada semua orang. Perhatikan. Yang pertama, berbuat baiklah kepada semua orang. Dan juga yang terutama, kepada kawan-kawan seiman. Hai Bapak Ibu terkasih, kawan seiman kita, saudara seiman kita, rekan hamba Tuhan, meskipun beda gereja, beda nama, organisasi, beda tempat beribadah, mereka bukan sasaran kita untuk sikut menyikut ataupun melakukan kejahatan dengan cara-cara curang, menjelekkan, membuli, membongkar aib, memfitnah. Kalau kita tahu ada yang salah, mari kita minta belas kasihan Tuhan, mendoakan, bukan menyebar fitnah, apalagi kalau kita hanya sekedar mengarang bebas. Bapak Ibu terkasih, kita hidup ini adalah kesempatan, dan kesempatan saya dan Bapak Ibu hidup hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, dan untuk melayani Tuhan, dan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan berbuat baik. Kesempatan yang Tuhan kasih hidup kepada saya bukan untuk berbuat jahat, apalagi menjahati orang lain. Kadang-kadang kita, ada orang-orang yang baik kepada kita, tapi kitanya bukannya bersyukur, bukannya tahu terima kasih, malah tim. Contoh dalam banyak case, teman baik, akhirnya terjadi pinjam meminjam karena baik, janji dipercaya, tapi ketika terjadi namanya pinjam meminjam uang, hubungannya menjadi tidak baik. Gara-gara apa? Yang meminjam kurang tahu diri, tidak bertanggung jawab, tidak komunikasi lagi. Giliran diingatkan malah tengkar. Hati-hati dengan uang. Kesempatan yang ada Tuhan kasih kepada saya, maka saya tidak mau urusan dengan hal-hal begitu. Kalau ada orang yang minta bantu kepada saya pinjaman, saya tidak akan kasih. Lebih baik kalau saya ada berkat lebih, saya memberkati saja sebisanya saya. Mau digadang-gadang nanti dikembalikan ratusan kali lipat, mau ditawarin peluang bisnis praktis, mau ditawarin Pastor Andy misalnya, contoh nanti, ayo di anggota Bacalek nanti Pastor Andi banyak pendukungnya, nanti bisa dapat kursi, nanti bisa begini begono. Enggak. Sampai Tuhan jemput saya berkomitmen, berharap, dan terus bermimpi. Mohon doakan saya tetap ada di poros tengah
panggilan Tuhan dalam hidupku ini. Kesempatan yang Tuhan kasih hari-hari hidup saya tahu saya jauh dari sempurna. Saya terus mengkoreksi diri, saya banyak salah, saya banyak kekurangan, saya banyak pelanggaran, saya banyak keterbatasan, saya banyak hal-hal yang perlu saya benahi dalam hidup saya. Tapi saya sadar betul bahwa kesempatan Tuhan kasih kepada saya bukan untuk berbuat jahat, bukan untuk jahati orang lain, bukan untuk jelek-jelekan orang, bukan untuk hal-hal yang saya terus berbenah diri. Dan saya pikir kesempatan berbuat baik, saya berbuat baik kepada semua orang dan juga kepada saudara-saudara seiman. Kemarin juga ada kesempatan, ya, organisasi kami di Bamaknas, kami ikut memberkati pelayanan Bamaknas. Kami ketemu juga rekan hamba Tuhan. Pas kami kemarin jalan dan ada di kan lagi rame-rame Balikpapan ini, lagi pembukaan sebuah tempat jual baju celana namanya Unik Loh Balikpapan. Pas jalan-jalan gitu tergerak, kami memberkati hamba Tuhan satu jas di tempat pas rame kemarin, ya. Jadi kalau misalnya ada yang foto, ada sebuah video, Pastor Andy hadir di pembukaan Unik Loh. Pas jalan ketemu rekan hamba Tuhan, Pastor tergerak memberkati, kami belikan jas. Wah, dia senang banget, dia senang banget. Shalom Pak Pendeta, dipakai jasnya ya, katanya dia mau pakai untuk Natalan, dia mau pakai untuk berkhotbah, dia pakai untuk melayani. Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor beli apa? Enggak, saya enggak beli apa-apa. Hanya khusus memberkati. Jadi kalau tersebar ada video, ada orang tangkap momen-momen, Pastor Andy hadir dengan Unik Loh. Enggak, saya tidak hadir dalam undangan. Pas jalan, ketemu, ya udah, memberkati. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan, Pastor beli? Enggak, saya enggak beli. Saya sudah punya jas kok. Nah ini, kalau kita sudah hidup begini, masih mau dibuat apa boleh buat sudah. Kalau kita sudah hidup begini, masih mau orang salah-salahin kita, ya boleh buat sudah, ngapain sudah. Tapi kalau sudah hidup benar, hidup baik, masih ada orang-orang seiman saling membuli. Saya hanya berpikir, Tuhan, yang kayak gini aja Tuhan masih salah-salahkan. Bagaimana saya melihat juga jujur, masih banyak orang yang kurang dalam karakter, kurang dalam hal-hal firman-firman praktis ini dalam melakukan. Kalau saya pikir-pikir jadi tambah bingung Bapak Ibu. Saya cuma berharap kasih karunia Tuhan Yesus itu terus menaungi kita semua, saudara-saudara seiman di dalam pelayanan. Intinya adalah Pastor Andy ini terpanggil rindu menjadi berkat bagi semua orang. Ya, kalau di Balikpapan ya ada yang pergumulan, ya kami ada beras, ya kalau ada stok ya kami memberkati, silahkan ambil. Kalau di luar kota, maaf kami tidak lagi memberi bantuan transfer. Awal-awal kami lakukan itu, tapi kami mencium adanya mulai modus-modus memanfaatkan kebaikan hati hamba Tuhan. Akhirnya kami, udah Tuhan, Balikpapan aja dah. Kalau di Jakarta, di Jawa, di mana-mana gitu, kami arahkan aja kamu ke gereja atau kamu ke tempat ibadah terdekat di mana kamu digembalakan, atau kalau belum digembalakan kamu ya coba cari gereja terdekat, pasti ada hamba Tuhan yang siap mendoakan, membantu, mendukung menjadi lebih baik dalam nama Tuhan Yesus. Karena hari-hari ini pelayanan ini berkembang tanpa batas, orang yang datang minta doa, lewat form doa itu banyak sekali, dan sampai mau melahirkan saja cari Pastor Andy, padahal itu sebetulnya tidak begitu Bapak Ibu. Mulai dari minta istri hamil, suaminya datang cari Pastor Andy. Padahal itu nggak begitu harusnya gitu. Ya, mulai sampai tidak bayar kontrakan, mau cari kos, cari Pastor Andy. Tidak punya uang PLN dan sebagainya, cari Pastor Andy. Bukan tidak mau, tetapi saya sadar betul siapa di Simon ini tidak mungkin bisa menghandle begitu banyak orang. Tapi
bagi saya selama ada kesempatan, saya bisa berbagi firman, bisa menjadi berkat semaksimal saya bisa. Sama juga misalnya nanti kalau pastor misalnya satu hari ke Tanah Toraja, kurda semangat, mana suaranya Tanah Toraja, kurda semangat, gitu. Ada kerinduan dapat menyapa satu persatu. Ya ini kerinduan, tapi kan tentu kalau misalnya datang banyak, terus baju udah basah, kecapean, ya saya harus tidak bisa melanjutkan begitu kira-kira. Jadi itu gambaran, lakukanlah perbuatan baikmu selama kesempatan masih ada semaksimal mungkin. Tapi bukan berarti kita menjadi tidak punya atas kekuatan gitu. Kekuatanku terbatas, tetapi kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu tidak terbatas. Ya, sekali lagi pastor ulangi statement ini. Orang-orang terkutuk tidak jemu-jemu berbuat jahat, tetapi orang-orang percaya, saudara dan saya anak Tuhan Yesus, tidak jemu-jemu berbuat baik. Bahkan selama ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, semua agama, dan juga kepada saudara-saudara kita yang seiman. Pastor ucapkan shalom bagi semua rekan pelayanan di Bamaknas Balikpapan, dan juga kemarin dapat kabar katanya dari Pasir, kalau tidak salah Bamaknas Pasir mau buat acara, apakah mungkin Natalan apa, puji Tuhan kiranya bisa terjadi apa kolaborasi, dan Pastor mendorong kalau bisa Ketua Bamaknas Balikpapan bisa memberkati Bamaknas Pasir. Kami ini yang tergabung dalamnya, ya kita dukun doa, kita dukun apa yang bisa kita dukun. Puji Tuhan sekalian, happy Sunday, masuk hari baru, sukacita. Siapa yang bersukacita? Saya. Yeay. Pastor menyapa ada Ibu Jen. Ibu Jen ini bagian daripada Bamaknas Balikpapan. Sampaikan salam-salam buat seluruh rekan-rekan hamba Tuhan pendeta Bamaknas di Balikpapan. Selamat ibadah, selamat memimpin Sunday service di gereja masing-masing. Hari ini Pastor kemana ya? Belum tahu Bapak Ibu. Atau tiba-tiba pagi ini ada yang buka pintu, ada yang hubungi, ada yang tawari. Ya nggak tahu pokoknya saya bersuka cita bisa punya kesempatan untuk membagi firman Tuhan. Semua sehat-sehat, diberkati Tuhan Yesus, panjang umur, sukacita, melayani Tuhan, dan ingat umur yang Tuhan kasih, kesempatan kita untuk berbuat baik. In Jesus name. Siapa yang terima berkat Tuhan katakan saya, amin. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Happy Sunday, sola fide, Immanuel. Tuhan Yesus menyelamatkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, dadah.